Depan, gerak. Siap, gerak. Siap, gerak. Ya itu jangan ribut. Ya. Kelihatan loh. Assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik. Anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi pertemuan yang ketiga di semester 1 ini, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita semua sudah sedikit membahas ya Quran hadis. Baiklah, anak-anak sekalian, hadir semua. Siapa yang hadir? Kemana sakit? Ya, kalau yang sakit ya kita doakan ya. Berarti yang hadir hari ini 24 ya? Yang hadir hari ini 24 ya, gak apa-apa. Anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan materi, mari kita diawali dengan membaca doa. Ketua kelasnya Agung ya kemarin, silakan dong. Dengan diawali doa bersama, pertemuan yang ketiga ini ya kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Untuk sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, pada negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, yang berani maju ke depan. Ya. Aca, ya nggak apa-apa lah, Aca lagi. Ya. Nanti yang lain belajar ya. Belajar. Ya, yang lain berdiri. Indonesia tanah airku,
silakan duduk kembali. Oke, baik. Anak-anak sekalian, di pertemuan kedua kemarin masih ingat materi kita? Yaitu tentang Quran surat Al-Adiyat. Mengartikan Quran surat Al-Adiyat. Coba ya satu orang. Ayat pertama bunyinya keroyokan. Ada yang tahu artinya? Wal adiyati dobha. Ada yang tahu? Iya. Demi kuda yang berlari kencang. Masih ingat ya? Udah dihafalin di rumah? Nah baik. Sekarang kita akan membahas tentang ya isi kandungan sekarang kita akan membahas tentang isi kandungan Quran surat Al-Adiyat. Al-Adiyat ayat surat yang keberapa? Surat yang ke-100. Masih ingat berarti ya? Nah, anak-anak sekalian, dalam pembahasan kita kali ini kita akan sedikit membahas tentang isi kandungan surat Al-Adiyat. Ya, kalau kemarin yang pertama kita membaca Quran surat Al-Adiyat. Yang kedua, pertemuan kedua kita membahas tentang pengertian Quran surat Al-Adiyat. Nah, sekarang ya kita akan tahu bagaimana pengertian yang tersirat daripada Quran surat Al-Adiyat. Makanya dibahas tentang bagaimana kandungan surat Al-Adiyat. Oke, anak-anak sekalian, ya dinamakan surat Al-Adiyat itu karena apa? Memulainya dengan sumpah. Ya, kenapa dinamakan Al-Adiyat? Ya, karena Al-Adiyat ini ya secara makna singkatnya, makna bahasanya yaitu artinya sumpah diawalinya. Sumpah. Sumpah siapa? Sumpah Allah. Sumpah Allah. Jadi Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah. Ya, Allah bersumpah dalam Quran surat Al-Adiyat. Makanya Quran surat Al-Adiyat ini diawali dengan sumpah Allah. Yuk kita baca bareng-bareng ayat pertamanya. Dengerin, ikutin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha. Artinya demi kuda yang demi kuda perang yang berlari kencang. Jadi kuda perang itu lari apa? Saking kencangnya ya sampai-sampai Allah pun bersumpah. Ya, dinamakan dengan surat Al-Adiyat karena Allah memulainya dengan sumpah, ya, menggunakan kata Al-Adiyat, ya, di mana kuda para mujahid, tahu mujahid? Ya, kuda para mujahid, atau nggak mujahid?
mujahid ini orang yang berjihad. Berjihad apa? Berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berperang. Para mujahid yang berperang, yang mengendarai kuda. Ya, zaman Rasulullah seperti yang diceritakan kemarin bahwa tentara Islam, para mujahid Islam, ya, kalau berperang dia menggunakan kuda yang gagah. Kemarin kan sudah digambarkan bagaimana gagahnya kuda. Paham sampai sini? Paham? Isi kandungan Quran surat Al-Adiyat ayat pertama, di mana ya para mujahid yang cepat menghafal ketika berperangnya, memakai kuda yang sangat cepat dan tangguh, ya, sehingga menghadapi musuh itu dengan cepat. Ya, adapun makna yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, kuda perang ketika menyerang musuh. Ya, ini udah ditulis ya, kita hapus. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah kandungan Quran surat Al-Adiyat ayat 1. Ya, yang pertama ayat 1 yaitu di mana yang pertama kuda perang ketika menyerangmu. Ya, kuda perang ketika menyerang musuh. Nih, jadi kuda perang ketika menyerang musuh. Ya, seperti yang diceritakan tadi bagaimana kecepatannya, kegagahannya, ya, kuda yang dibawa oleh para mujahid Islam ketika zaman Rasulullah, sampai ya kakinya pun, ya, kaki kuda ketika bersentuhan dengan kerikil-kerikil yang ada di kota Mekah, yang ada di Jazirah Arab itu, sampai memercikan api. Saking kencangnya, ya, tidak ada kendaraan yang lebih kencang pada saat itu kecuali kendaraan kuda. Dia pilih kuda yang paling gagah, yang paling cepat, yang paling tangguh. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kuda perang zaman dahulu ketika para mujahid zaman dahulu itu diceritakan, diabadikan dalam Quran surat Al-Adiyat. Ya, atau surat yang ke-100. Ya, harus diingat. Nanti kalau ada soal, ya, Quran surat Al-Adiyat menempati urutan yang ke-4. Harus ngerti. Yang pertama adalah kuda perang ketika menyerang musuh. Yang kedua, ya, ini isi kandungan yang ayat yang pertama. Yang kedua, manusia, ya, manusia sangat ingkar. Manusia sangat ingkar. Nah, ya, manusia sangat ingkar. Jadi adapun isi sumpah dijelaskan mulai pada ayat sesungguhnya manusia itu sangat ingkar dan tidak berterima kasih kepada Allah. Ya, makna al-qanun ada nggak? Ayat berapa? Ayat berapa? Coba. Wal adiyati dobha, wal muriyati qadha, wal mughirati subha. Pasarna Pawasatna innal insana lirab. Nah, jadi kanun, ya, pada ayat berapa itu? Ayat ke-6, ya. Dalam Quran surat Al-Adiyat ayat ke-6, ya, kalau ayat ke-1 sampai ayat ke-5 ini isi kandungannya
menceritakan bagaimana pasukan muslim, para mujahid-mujahid Islam ketika dia berperang. Nah, ayat ke-6 ini menceritakan bagaimana kita manusia digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Adiyat ini sebagai manusia yang ingkar. Kan kemarin ada digambarkan ya, bagaimana di film SpongeBob, tuan yang menumpuk-numpuk harta, tetapi dia ingkar. Nah, itulah pelajaran bagi kita sebagai anak muslim, orang Islam. Ketika kita diberi kelebihan oleh Allah, ya, maka kita tidak boleh ingkar. Dalam artian kita harus senantiasa memberikan kepada orang yang membutuhkan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Paham semua? Paham? Coba yuk kita baca bareng-bareng sampai ayat ke-6. Yuk, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai ayat 6 dulu ya. Jadi ayat apa? Innal insana li rabbihi lakanut. Ya, tuh. Terus. Nah, jadi dari ayat 1 sampai ayat ke-6 yang pertama dari ayat 1 sampai 5 ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan para mujahid-mujahid Islam dalam berperang ketika zaman Rasulullah itu dengan kendaraan yang namanya kuda. Lalu dilanjutkan dengan isi kandungan ayat berikutnya, di mana manusia itu ingkar kepada Allah, kepada Rabb-nya. Ya, kebanyakan manusia itu ingkar kepada Rabb-nya, kepada Allah. Ini sudah digambarkan oleh Allah. Makanya kita harus senantiasa dalam ibadah kita senantiasa selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita tidak termasuk orang yang ingkar kepada Allah. Anak-anak sekalian, untuk ayat yang berikutnya yaitu di mana akan menyaksikan kekufurannya, ya, akan menyaksikan kekufurannya, ya. Nah, jadi akan menyaksikan kekufurannya. Setelah dia ingkar kepada Allah atas apa yang dia miliki, maka dia akan menyaksikan kekufurannya sendiri. Makanya ada dalam sebuah ayat itu kan, wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidana wa la in kafar inna azabi ya, jika engkau syukur dengan nikmat Allah yang diberikan, niscaya akan aku, kata Allah, tambah nikmat yang ada pada kita. Diberi kesehatan, harus bersyukur. Mudah-mudahan akan selalu Allah berikan kesehatan terus. Nah, tapi ketika kita diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, kita malah ingkar, malah nggak mau beribadah kepada Allah, kufur kepada Allah, maka azab Allah sangat pedih. Ya, azab
senantiasa selalu menghindarkan perbuatan ingkar agar terhindar dari kekufuran. Ya. Terus bakhil karena cinta harta. Ya. Yang keempat, bakhil karena cinta Nah, bakhil apa bakhil? Ada yang tahu bakhil? Pelit. Pelit. Itu bakhil. Ih, mana bakhil? Bukan jahil. Kalau jahil bohong. Kalau jahil bodoh. Ini bakhil, pelit. Ya, makanya kita dari kecil ini selalu belajar untuk jangan pelit. Punya makanan 2 berbagi dengan teman. Jangan punya makanan di kantong penuh. Ya, kantong kanan kiri penuh, di tangan kanan kiri ada. Ya, di mulut lagi makan, ada temennya belum aja. Ya, celamitan katanya. Jadi kita harus senantiasa jangan bakhil, harus senantiasa murah memberi, ya, selalu murah memberi, ya, makanan berbagi kalau punya. Nah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam Quran surat Al-An'am ini, wa innahu li'ubbil khairi, ya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cinta kepada harta. Sarneng, ya, jadi misalkan Sarneng ini punya harta banyak, ada pengemis, ya, malah diusir, itu namanya bakhil. Atau misal, ya, si Agung, ya, Agung ini gini, apa? Saking pelitnya, ya, hartanya ditumpuk-tumpuk, ya, jadi merasa kurang. Hingga dia dalam bekerja tuh mulai dari jam 6, pulang jam 6, terus aja di kebun. Ya, tuh, itu gambaran orang yang bakhil, orang yang cinta terhadap harta. Nah, baik, anak-anak sekalian, ya, di sini ada tugas, silakan nanti kerjakan di rumah tugas ini, ya, apa yang diterangkan tadi. Di pertemuan yang akan datang dikumpul, ya, kerjakan, ya. Nah, silakan dibagikan ke belakang, bagi ke belakang. Di situ udah ada nama, ya, udah ada nama. Nanti yang lain, ya, kurang nggak? Nah, nanti kerjakan di rumah, ya. Nah, daya kurang. Nih. Satu lagi. Nah. Ini udah semua itu. Nih, coba bagian nih. Ya. Jadi itu nanti silakan kerjakan di rumah. Lebih. Sini kalau lebih, yang lebihnya sini. Ya. Baik. Anak-anak sekalian, sampai sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa dalam pembelajaran di pertemuan yang ketiga ini dalam Quran surat Al-Adiyat yang pertama, di mana kuda perang ketika menyerang musuh. Yang kedua, manusia sangat ingkar. Yang ketiga, akan menyaksikan kekufurannya. Yang keempat, bakhil karena cinta terhadap harta. Jadi kita sebagai anak muslim itu sudah menjadi gambaran bagi kita, ya. Sebab yang kita kerjakan akibatnya akan kita temui nantinya. Makanya kita sebagai orang muslim, ya, orang Islam, untuk senantiasa kita berbagi, ya. Ada pertanyaan sampai ini? Cukup?
dengan membaca doa Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mubarakan wa tafarruqana tafarruqan marhuman maghfura wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Baik, yang bisa menjawab nanti bisa keluar langsung ya. Sebelumnya Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.